Anggaran dasar atau ADART. Kedengarannya kayak dokumen yang rumit dan membosankan kan? Tapi gimana kalau saya bilang ini tuh bukan sekedar dokumen, tapi sebuah blueprint. Sebuah resep rahasia untuk menciptakan lingkungan yang kita semua impikan. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti pernah deh bertanya-tanya, iuran warga yang kita bayar tiap bulan itu sebenarnya dipakai buat apa sih? Atau kenapa ya tiba-tiba ada aturan baru di lingkungan kita? Nah, mari kita lihat gimana sebuah komunitas mencoba menjawab semua pertanyaan ini lewat aturan main yang mereka buat sendiri. Oke, pertama-tama setiap rencana yang hebat itu pasti dimulai dengan sebuah tujuan besar. Ini bukan soal aturan yang teknis dulu, tapi soal mimpi bersama. Sebenarnya, apa sih yang mau dicapai oleh komunitas ini? Nah, yang menarik di sini adalah pilihan katanya. Coba perhatikan, tertib, transparan, mandiri, dan berdaya. Ini bukan cuma sekedar pengen lingkungan yang bersih dan rapi loh, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal membangun komunitas yang kuat dari dalam, di mana semua warganya merasa punya suara dan kekuatan. Visi besar tadi kan nggak bisa cuma jadi angan-angan ya. Nah, disinilah misinya berperan. Ini tuh ibaratnya action plan untuk mengubah mimpi jadi rencana kerja. Setiap poinnya, mulai dari tata kelola yang terbuka sampai mendorong partisipasi warga, adalah langkah nyata untuk membangun komunitas idaman itu. Visi dan misinya udah jelas. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bakal menjalankan ini semua? Yuk, kita kenalan sama tim yang ada di balik kemudi komunitas ini. Strukturnya mungkin kelihatan klasik ya, tapi ini efektif banget. Ada ketua RW sebagai kaptennya, lalu didukung sekretaris dan bendahara buat urusan administrasi dan keuangan. Nah, yang seru itu tim di bawahnya, yang disebut seksi. Anggap aja mereka ini tim spesialis yang jadi mesin penggerak di berbagai bidang. Nah, di sini kita bisa lihat pembagian tugasnya. Jelas banget kan? Ada seksi yang fokus ke keamanan, kebersihan, sampai ke urusan anak muda dan olahraga. Ini menunjukkan kalau setiap aspek kehidupan warga itu benar-benar dipikirkan dan ada penanggung jawabnya. Dan para pengurus ini nggak kerja dalam waktu singkat. Masa jabatannya itu 5 tahun. Kenapa ini penting? Karena ini ngasih stabilitas. Program-program jangka panjang jadi bisa dieksekusi sampai tuntas, tanpa khawatir ganti pengurus di tengah jalan. Oke, kita udah kenal timnya, udah tahu masa kerjanya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial. Gimana sih aturan mainnya? Bisa memastikan semua berjalan adil dan transparan? Saya suka banget bagian ini, karena nunjukin adanya keseimbangan. Pengurus kaos emang punya hak untuk mengelola, tapi di sisi lain, kewajiban mereka jauh lebih besar. Harus transparan, harus melayani warga, dan harus menjaga ketertiban. Kekuasaan itu datang bareng tanggung jawab. Terus gimana pemimpinnya dipilih? Prosesnya demokratis banget, dimulai dari perwakilan tiap RT, terus mereka ngobrol bareng lewat musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini nunjukin kalau konsensus bersama itu jadi prioritas utama. Jadi poin pentingnya tuh ini, jalan pertama itu selalu musyawarah. Voting itu jalan terakhir kalau emang udah benar-benar buntu dan kesepakatan nggak ketemu. Budaya dialog itu nomor 1. Aturan tanpa konsekuensi itu percuma kan? Nah, di sini jelas banget. Kalau pengurus nggak transparan, mereka bisa diberhentikan. Kalau ada masalah keuangan, ya wajib dipertanggungjawabkan. Dan yang menarik, keputusan sanksinya pun diambil lewat musyawarah. Semuanya balik lagi ke kesepakatan warga. Dari semua aturan, mungkin inilah yang paling sensitif dan sering jadi pertanyaan, yaitu soal uang. Gimana blueprint ini memastikan kalau dana warga dikelola dengan benar dan nggak ada yang ditutup-tutupi? Kunci transparansi itu dimulai dari sini. Sumber dananya jelas dan ternyata beragam. Selain dari iuran rutin warga, ada juga pemasukan dari kontribusi ruko, bahkan dari acara kreatif kayak bazar. Semua pintu masuk uang dicatat dengan rapi. Dan inilah kalimat favorit saya dari seluruh dokumen ini. Jenaka, tapi pesannya kuat banget. Komunitas ini serius mau mengakhiri era di mana dana bisa menghilang begitu aja tanpa jejak. Kena banget kan? Nah, candaan tadi itu didukung sama aturan yang sangat konkret. Inilah kuncinya. Laporan keuangan itu wajib diumumkan ke warga, minimal setiap 3 bulan sekali, jadi nggak ada lagi ruang buat rahasia-rahasiaan. Semua harus terbuka. Setelah semua aturan dan struktur tadi, apa sih hasil nyatanya bagi warga? Yuk, kita lihat aset dan manfaat apa aja yang bisa dinikmati bersama berkat sistem yang baik ini. Wah, ini cerdas banget. Jadi komunitas ini nggak cuma mengandalkan iuran, tapi mereka juga punya aset ekonomi produktif, yaitu area ruko. Pendapatan dari sini langsung masuk ke kas bersama, yang artinya dipakai lagi untuk membiayai program-program buat semua warga.
Ada juga fasilitas ibadah yang tersebar di beberapa RT. Ini bukan cuma tempat untuk beribadah, tapi juga jadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan yang bisa memperkuat ikatan antar warga. Buat kesehatan dan interaksi sosial, tersedia juga fasilitas olahraga bersama. Lapangan voli dan badminton ini jadi tempat warga bisa ketemu, olahraga bareng, dan bersosialisasi di luar urusan formal. Dan ada kegiatan tahunan yang jadi ikonnya komunitas ini, yaitu Bazar Ramadan. Ini nggak cuma jadi sumber pendapatan tambahan, tapi yang lebih penting lagi, ini jadi momen kebersamaan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Jadi, kesimpulannya jelas banget kan? Semua aturan, struktur, dan proses yang kita bedah tadi bukanlah birokrasi yang kaku. Ini adalah sebuah blueprint yang hidup, sebuah panduan praktis untuk membangun kehidupan bertetangga yang lebih tertib, adil, dan sejahtera. Jadi setelah melihat blueprint ini, coba deh kita refleksi sejenak ke lingkungan kita masing-masing. Aturan apa sih yang menurut Anda paling penting di tempat Anda? Dan kalau Anda diberi satu kesempatan untuk mengubah sesuatu, aturan baru apa yang bakal Anda usulkan supaya lingkungan Anda jadi lebih baik lagi?